Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan materi logika yang dari pertemuan pertama hingga pertemuan 7. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alfi Julian Asari, NPM 21150610021, program studi Teknik Informatika dari kelas PSTIA. Di sini terdapat 7 submateri. Yang pertama yaitu konsep dasar logika, yang kedua logika proporsional dan tabel kebenaran, yang ketiga proposi dan proposi majemuk, yang keempat pembuktian validitas argumen, yang kelima tautologi, kontradiksi, kontingensi, ekuivalensi logis, yang keenam penyederhanaan dan strategi pembalikan, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu tableau semantik. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu konsep dasar logika. Di sini dijelaskan logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar atau reasoning. Dalam logika kita menjumpai yang namanya argumen. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan atau disebut dengan inferensi. Argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang disebut dengan premis atau hipotesa, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut dengan konklusi atau kesimpulan. Di sini adalah contoh dari argumen, yakni semua bilangan genap habis dibagi 2 dan 20 habis dibagi 2. Jadi 20 adalah bilangan genap. Seperti definisi argumen dan penjelasannya, bahwa sebelum kata jadi adalah merupakan premis. Jadi di sini semua bilangan genap habis dibagi 2 adalah premis yang pertama, dan 20 habis dibagi 2 adalah premis yang kedua, dan yaitu setelah kata jadi 20 adalah bilangan genap merupakan konklusi atau kesimpulan. Di sini adalah contoh latihan soal. Yang pertama yaitu ayah akan makan jika ia lapar. Ayah tidak makan. Jadi ayah tidak lapar. Di sini kita diperintahkan untuk menentukan hipotesa dan konklusi dari argumen ini. Argumen di atas. Baik, untuk hipotesa. Hipotesa atau premis yaitu pernyataan sebelum kata jadi. Jadi di sini terdapat dua premis, yaitu ayah akan makan jika ia lapar. Itu adalah premis yang pertama. Dan ayah tidak makan. Itu adalah premis yang kedua. Dan untuk konklusinya yaitu setelah kata jadi, yaitu ayah tidak lapar. Jadi konklusi dari argumen di sini adalah ayah tidak lapar. Dan untuk soal yang kedua, 2x plus 2 sama dengan 8. Tentukan apakah termasuk pernyataan dan proposisi. Sebuah proposisi itu adalah pernyataan, tapi pernyataan belum tentu proposisi. Proposisi memiliki nilai benar atau salah. Jika dilihat dari pernyataan di sini, 2x plus 12 sama dengan 8, ini adalah sebuah pernyataan. Tetapi di sini tidak memiliki nilai benar atau salah, sehingga pernyataan 2x plus 12 sama dengan 8 merupakan dapat dibilang atau bukan preposisi. Yaitu selanjutnya untuk materi kedua yaitu logika proporsional. Logika yang menangani atau memanipulasi penarikan kesimpulan secara logis atau logical derivation dari proposisi-proposisi disebut logika proporsional. Huruf A, B, C, dan seterusnya digunakan untuk menggantikan proposisi dan disebut dengan variabel proporsional. Variabel proporsional tersebut hanya memiliki nilai benar, yaitu T untuk true dan salah atau false F. T dan F disebut dengan konstanta proporsional atau nilai tetap dari proporsional. Jika nilai A sama dengan T dan B sama dengan F, maka A atau B menghasilkan nilai T. Dari mana nilai T di sini didapatkan?
Nilai dari A atau B dapat ditentukan dengan tabel kebenaran. Sebelum ke tabel kebenaran, kita di sini akan mengenal proposisi lebih lanjut. Proposisi yaitu logika yang didasarkan pada hubungan antar kalimat pernyataan atau statement. Proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah, false, tapi tidak keduanya. Gajah lebih besar daripada tikus. Pernyataan di sini ini adalah sebuah pernyataan dan juga preposisi. Apakah di sini dapat disebut pernyataan dan disebut preposisi karena di sini memiliki nilai gajah lebih besar daripada tikus. Jadi nilainya di sini adalah benar karena gajah memang lebih besar daripada tikus. Selanjutnya itu tolong tutup pintu itu. Di sini argumen di sini merupakan bukan sebuah pernyataan dan juga bukan preposisi. Tolong tutup pintu itu merupakan perintah. Jadi di sini sudah jelas bukan pernyataan dan juga bukan preposisi karena di sini tidak memiliki nilai benar atau salah. Proposisi dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, R atau A, B, C. Yang penting menggunakan huruf kecil. Di sini kita jumpai perangkai proposisi. Pertama itu simbol negasi, yang artinya itu tidak atau bukan. Yang kedua adalah and atau konjungsi, yang artinya dan. Yang ketiga adalah atau dijungsi atau or, atau satu atau keduanya. Dan yang keempat yaitu implikasi, yang artinya jika maka. Yang kelima, biimplikasi, yang memiliki arti jika dan hanya jika. Dan yang keenam yaitu exclusive or atau hanya salah satu. Dan yang ketujuh not and bukan dan. Dan yang kedelapan not or atau bukan or. Di sini terdapat contoh. Yang pertama itu proposisi yang pertama, hari ini hujan, dilambangkan dengan huruf P kecil. Dan untuk proposisi yang kedua yaitu dilambangkan dengan Q kecil dengan proposisi murid-murid diliburkan dari sekolah. P, N, Q, hari ini hujan. Karena di sini menggunakan N, jadi memiliki arti dan. Jadi hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Dan yang selanjutnya yaitu jika menggunakan rangkai or atau. P atau Q, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Dan yang ini adalah negasi P yang artinya kebalikan dari P. Tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Materi berikutnya yaitu mengenai tabel kebenaran. Suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi itu disebut dengan tabel kebenaran. Tabel kebenaran dapat kita cari jumlahnya dengan jumlah barisnya dengan formula 2 pangkat N. Buah baris atau interpretasi dari tabel kebenaran. Jika P dan Q, di sini terdapat dua proposisi, yang artinya sehingga 2 pangkat N-nya menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 interpretasi. 1, 2. Jika P, Q, dan R sama dan R, jadi di sini terdapat 2 pangkat 3 yang sama dengan 8 interpretasi, dan jika P, Q, R, S, dan S terdapat 4 proposisi menjadi 2 pangkat 4 yang artinya terdapat 16 interpretasi. Di sini kita dapat lihat gambar dari contoh tabel kebenaran dengan nilai A, B, dan A, N, B. Yang pertama yaitu menggunakan an, konjungsi an, artinya dan. Di sini pernyataannya yaitu Badu adalah seorang mahasiswa. B, untuk B, Badu adalah seorang karyawan. Perusahaan swasta bernilai true.
untuk baris pertama. A dan B. Andi adalah seorang mahasiswa dan karyawan perusahaan swasta dan bernilai true. Selanjutnya yaitu disjungsi or atau. Contoh kali di sini tabelnya dapat dilihat di sini. Contoh kalimat disjungsi yang pertama yaitu premis 1 A. Air adalah benda cair, dan premis kedua yaitu B. S adalah air yang mendidih, bernilai false. Disjungsi A atau B, air adalah benda cair, atau S adalah air yang mendidih. Konjungsi akan bernilai true apabila kedua premisnya bernilai true. Dan untuk disjungsi or akan bernilai true jika salah satu nilai dari premisnya bernilai true. Selanjutnya itu implikasi. Di sini dapat dilihat tabelnya. Jika A maka B disebut dengan antecedent. B disebut dengan konsekuen. Simbol implikasi yaitu tanda panah seperti ini. Di sini premisnya yaitu Badu kuliah di Unila bernilai true. Dan B, Badu adalah mahasiswa bernilai true. Maka implikasi A maka B, jika Badu kuliah di Unila maka Badu adalah mahasiswa. Sehingga bernilai true. Selanjutnya yaitu ekuivalensi. Ekuivalensi atau disebut juga dengan biimplikasi merupakan kalimat bersyarat ganda. Simbol implikasi yaitu tanda ekuivalen. Contoh implikasi yang pernyataan pertama atau premis yang pertama yaitu Badu hidup bahagia bernilai true, dan B, Badu kaya raya bernilai true. A ekuivalensi dengan B, berarti Badu hidup bahagia jika dan hanya jika ia kaya raya bernilai true. Selanjutnya yaitu negasi atau kebalikan atau bukan. Di sini terdapat tabel untuk negasi. Jika nilai A-nya true, maka negasinya adalah false, dan begitu juga sebaliknya. Jika nilai A-nya false, maka negasi A adalah true. Di sini terdapat contoh A Badu pandai, maka negasinya adalah Badu tidak pandai. Bukan berarti kebalikan atau lawan katanya dari Badu pandai. Jika Badu pandai lawan katanya bodoh, tapi untuk negasi tidak berlaku demikian. Materi selanjutnya yaitu proposisi majemuk. Bentuk-bentuk proposisi ada 4. Yang pertama yaitu proposisi atomik atau pernyataan tunggal. Contohnya, saya warga Indonesia, atau saya lapar, saya minum, saya berlari. Untuk yang kedua yaitu posisi majemuk yang terdiri dari 2 pernyataan, yaitu 2 pernyataan atomik. Yang ketiga yaitu implikasi, dan yang keempat biimplikasi atau ekuivalensi. Proposisi majemuk. Misalkan P dan Q adalah proposisi atomik, ada 4 macam proposisi majemuk. Yang pertama itu konjungsi, P dan Q notasinya seperti ini, disjungsi, P atau Q notasinya seperti ini, dan ingkaran atau negasi dari P tidak P notasinya seperti ini, dan untuk disjungsi eksklusif P atau Q tapi bukan keduanya notasinya yaitu seperti ini. Dan ini untuk contoh proposisi majemuk. Untuk premis yang pertama, P, pemilih dalam pilkada harus berusia 17 tahun. Dan Q, pemilih dalam pilkada sudah menikah. P atau Q, pemilih dalam pilkada harus berusia 17 tahun atau sudah menikah.
Materi selanjutnya yaitu pembuktian validitas argumen. Argumen valid jika implikasi dari premis-premisnya terhadap konklusinya merupakan tautologi atau semuanya bernilai benar. Semua hipotesa benar, maka kesimpulan juga benar. Ini ada contohnya. P1 atau premis 1 dan premis 2 dan premis 3, maka K. Jika semuanya bernilai benar disebut dengan tautologi. Maka argumen dikatakan valid. Tautologi merupakan kemungkinan semua nilai kemungkinannya yaitu benar. Argumen invalid atau tidak valid ketika semua premisnya benar tapi konklusinya atau kesimpulannya bernilai salah. Kita dapat menggunakan tabel kebenaran untuk membuktikan validitas argumen. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat ekspresi logikanya. Misalkan di sini Agus ada di Indonesia, maka kita tulis dengan P, dan Agus ada di Korea, kita tulis dengan Q. Selanjutnya yaitu Agus ada di Indonesia atau Korea, P or Q. Agus tidak ada di Indonesia, negasi P. Dan jadi Agus ada di Indonesia, maka Q. Dan ini adalah bentuk dari argumennya, dari ekspresi logika. Ada cara lain untuk membuktikan validitas argumen, yaitu dengan menggunakan aturan-aturan penarikan kesimpulan. Dengan aturan ini kita tidak saja menarik kesimpulan dari premisnya secara langsung, tetapi juga membentuk argumen yang diperoleh dari rangkaian langkah pembuktian yang relatif sederhana. Aturan penarikan kesimpulan itu ada 9, yakni diantaranya yang pertama itu dengan menggunakan modus ponen, P maka Q, P maka Q. Modus tolen, P maka Q, negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P, dan simplifikasi P and Q, maka kesimpulannya adalah P, dan yang keempat konjungsi P dan Q, maka konjungsinya yaitu P and Q. Yang kelima, hipotesial silogis P maka Q dan Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Yang keenam, disjungtif silogisme P or Q negasi Q, maka kesimpulannya adalah Q. Konstruktif dilema P maka Q dan R maka S. P or R, maka kesimpulannya adalah Q or S. Yang kedelapan, destruktif dilema P maka Q dan R maka S. Negasi Q or negasi S, maka kesimpulannya negasi P or negasi R. Dan yang ke-9 itu addition P, maka kesimpulannya adalah P or Q. Materi selanjutnya yaitu tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalensi logis. Tautologi adalah ekspresi logika yang semua bernilai benar atau yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang sama di dalamnya. Di sini contohnya yaitu A or negasi A, akan selalu bernilai true jika dia adalah tautologi. Yang kedua yaitu kontradiksi, merupakan kebalikan dari tautologi di mana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa mempedulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang ada di dalamnya. Contohnya di sini ini A and negasi A selalu bernilai false karena dia merupakan kontradiksi. Yang ketiga itu kontingensi. Kontingen adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Sebenarnya A or B.
Suatu ekspresi logika disebut ekuivalensi logis apabila yang pertama yaitu ekspresi logikanya adalah tautologi dan yang kedua yaitu ekspresi logikanya adalah kontradiksi. Ekspresi logikanya adalah kontingen tetapi urutan T dan F pada tabel kebenarannya tetap pada urutan yang sama. Contohnya di sini dapat dilihat Dewi sangat cantik dan peramah, Dewi peramah dan sangat cantik. Di sini sama saja, anaknya mau dia Dewi peramah dan sangat cantik. Bila ditukar, misalnya Dewi sangat cantik dan Dewi peramah, itu sama saja. Ekspresi logikanya adalah seperti ini. A untuk Dewi sangat cantik dan B untuk Dewi peramah. Ini ada hukum-hukum logika, terdapat 10 hukum logika. Aljabar proposisi, yang pertama hukum identitas, kedua hukum nul atau dominasi, yang ketiga hukum negasi, keempat hukum idempoten, yang kelima hukum involusi atau negasi ganda, yang keenam penyerapan absorpsi, yang ketujuh hukum kumulatif, yang kesembilan hukum distributif, yang kedelapan hukum asosiatif, dan yang 10 hukum De Morgan. Hukum di sini dapat dibuktikan kevalitan atau kebenarannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Selanjutnya yaitu materi mengenai penyederhanaan logika. Dalam tautologi, nilai kebenaran dapat diganti sebagai berikut. Sebelumnya kita ketahui dulu penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti jika ekspresi logikanya sudah sangat sederhana atau sudah paling sederhana, sehingga dia tidak dapat disederhanakan lagi. Dalam penyederhanaan perangkai seperti ini, maka dan perangkai ekuivalensi dapat diganti dengan perangkai dasar AND, OR, atau negasi. Jika hasil sebuah penyederhanaan bernilai 1, maka tergolong tautologi. Jika bernilai 0, maka tergolong kontradiksi. Bernilai tidak 1 ataupun 0, maka tergolong kontingensi. Di sini dapat kita lihat dalam tautologi nilai kebenaran dapat diganti sebagai berikut seperti true untuk 1 dan false 0. Sini untuk yang pertama yaitu A N1, maka dia ekuivalensi dengan A, dan untuk A N0 maka ekuivalensi dengan 0, sama dengan 0. Dan untuk OR A OR 1 ekuivalensi dengan 1 dan A OR 0 maka ekuivalensi dengan A. Strategi pembalikan. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis itu benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik dalam strategi pembalikan ini mirip dengan penyederhanaan. Perbedaannya hanya terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai F. Konsistensi. Konsistensi adalah koleksi dari pernyataan-pernyataan disebut konsisten jika pernyataan-pernyataan tersebut secara simultan semuanya benar. Konsistensi dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan melalui menggunakan tabel kebenaran. Dan materi selanjutnya atau yang terakhir yaitu tableau semantik. Tableau semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik atau pohon semantik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika premis-premisnya bernilai T, maka kesimpulannya F. Jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Jadi premis-premis yang bernilai T
seharusnya juga menghasilkan kesimpulan yang bernilai T. Sini terdapat aturan-aturan dalam tabel semantik. Terdapat 9 aturan dalam tabel semantik. Pertama A, N, B, maka A, B, dan yang kedua A or B. Pohon semantiknya seperti ini, A, B, dan yang ketiga yaitu A maka B, maka sini menjadi negasi A, dan B yang keempat A ekuivalensi implikasi B tarik menjadi A N B, dan negasi A N negasi B, dan negasi A lalu A. Yang keenam negasi dari A N B, maka ditarik ke selanjutnya menjadi negasi A dan negasi B. Yang ketujuh negasi A or B menjadi negasi A, negasi B. Yang kedelapan yaitu negasi A maka B menjadi A dan negasi B. Yang kesembilan negasi dari A B implikasi B. Pohon semantik atau tabel semantiknya ditarik menjadi A N negasi B dan negasi A N B. Jika pada bentuk A dan negasi A dalam satu cabang, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut dan cabang tersebut dinyatakan tertutup dan cabang tersebut tidak bisa dikembalikan lagi. Hal ini disebabkan tidak mungkin A sama dengan T dan cabangnya A negasi A tetapi dia juga bernilai T. Tabel semantik di sini kita dapat membuktikan dari kevalitan tabel semantik. Jika semua cabang tabel tertutup, maka ekspresi logika tersebut tidak konsisten atau mereka bernilai salah semua. Akan tetapi jika terdapat suatu cabang saja yang terbuka, maka ada setidaknya satu baris yang bernilai T, dinamakan tabel semantik yang konsisten. Jadi jika ada cabang tertutup, sudah pasti kemungkinannya adalah false atau bernilai salah. Untuk saat kita menggunakan tabel semantik, di sini ada tips. Yang pertama yaitu yang pertama mencari ekspresi logika yang dapat memakai aturan tanpa cabang atau satu cabang. Yang kedua, carilah ekspresi logika yang isinya mempunyai bentuk yang tabelnya tertutup, misalkan A dan negasinya A, agar cabang tabel tertutup dan tidak dapat dikembalikan lagi. Oke, selanjutnya soal latihan untuk tabel kebenaran. Di sini terdapat sebuah argumen, kakak membuang sampah. Jika kakak membuang sampah, maka ia juga membuang mainan adik. Di sini diketahui kakak kadang pelupa, tetapi juga kadang tidak lupa. Jika kakak lupa, maka semua pernyataan salah. Jika kakak ingat, semua pernyataan benar. Gunakan tabel kebenaran untuk membuktikan apakah kakak lupa atau tidak. Langsung saja kita jawab. Kita buat dalam ekspresi logika pertama. P untuk kakak buang sampah. Dan Q membuang mainan adik. Pernyataan A adalah P dan pernyataan B P maka Q. Jika kakak membuang sampah, maka ia membuang mainan adik. Kita gunakan tabel kebenaran. Di sini karena hanya terdapat dua pernyataan, maka kita menggunakan 2 pangkat N, yakni 2 pangkat 2. Jadi hanya terdapat 4 baris dari tabel kebenaran. P, Q, dan P maka Q. Pertama kita true, dan false. Lalu di sini true, false, true, false. Nah, di sini untuk P maka Q untuk yang pertama yaitu bernilai true, dan untuk yang kedua bernilai false, dan yang ketiga bernilai true.
Oke, di sini dapat kita lihat jika tabel menunjukkan P dan P maka Q bernilai benar, tetapi tidak mungkin keduanya salah. Jadi kakak kali ini ingat, jadi ia benar membuang mainan adik. Dan ini adalah soal untuk proposisi majemuk. Di sini terdapat dua proposisi, yaitu yang pertama, barang antik tidak dijual belikan dan barang yang dijual belikan tidak antik. Apakah menyatakan hal yang sama atau malah menyatakan hal yang berlawanan? Langsung saja kita jawab. Kita buat dulu dalam ekspresi logikanya. P untuk barang antik dan Q untuk barang itu dijual belikan. Pertama itu barang antik tidak dijual belikan, P maka negasi Q. Dan untuk barang yang dijual belikan tidak antik, berarti dia Q maka negasi P, sehingga diperoleh P maka negasi Q dan Q maka negasi P. Dari hasil tersebut menyatakan bahwa kedua proposisi tersebut atau pernyataan tersebut menyatakan arti yang sama atau tidak berlawanan. Oke, ini adalah soal latihan untuk pembuktian validitas argumen. Dengan argumen, jika Budi makan permen, maka ia akan batuk. Jika ia batuk, maka ia akan demam. Pertama kita buat ke dalam ekspresi logika. P untuk Budi makan permen dan Q Budi batuk dan R Budi demam. Di sini ekspresi logikanya, maka jika P maka Q, lalu jika Q maka R. Di sini kita dapat menggunakan tabel kebenaran ataupun menggunakan dengan aturan pembuktian validitas argumen. Nah, di sini jika P maka Q dan jika Q maka R. Nah, karena di sini sama, jadi kesimpulannya dapat kita peroleh dengan P maka R. Jadi Budi makan permen maka ia demam. Jadi argumen ini valid. Berikut adalah soal untuk tautologi, kontingensi, kontradiksi, dan ekuivalensi logis. Di sini terdapat sebuah argumen, jika adik tidur siang, maka benar ia tidur atau hanya pura-pura. Langsung saja kita kerjakan. Di sini kita diperintahkan untuk membuktikan apakah ini sebuah tautologi atau bukan. Langsung saja. Di sini P untuk adik tidur siang dan Q untuk adik hanya pura-pura. P, Q, dan adik ia tidur, benar tidur atau hanya pura-pura. P atau Q. Dari ekspresi logika ini sehingga kita dapatkan P maka P atau Q.
Jika adik tidur siang, maka benar ia tidur atau hanya pura-pura. Langsung saja kita gunakan tabel kebenaran untuk membuktikan apakah ini sebuah tautologi atau bukan. T, F, false dan true, false untuk sini, true, true, true dan false. Nah di sini, lalu true, 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 true. Dari hasil tersebut, ini kita dapat lihat bahwa P maka P atau Q memiliki nilai true semua, yang artinya pernyataan ini adalah sebuah tautologi, karena sebuah tautologi merupakan pernyataan dan kesimpulan dari argumennya semuanya bernilai benar atau true. Berikut adalah soal untuk strategi pembalikan. Jika kucing tuan hilang, maka Pak Kebun lalai atau tuannya telah memperingatkannya. Jika tidak memperingatkan, maka Pak Kebun tidak lalai. Tuannya memperingatkan, dengan demikian maka kucing tuan hilang. Di sini kita buat ekspresi logikanya. Pertama A untuk kucing hilang, B Pak Kebun lalai, dan C untuk tuan mengingatkan. Pertama kita dapat A maka B atau C, dan yang kedua negasi C maka negasi B, dan yang ketiga yaitu kucing tuan hilang atau A. Strategi pembalikan, maka di sini nilainya adalah true, di sini true dan A false. Kita pertama cek kesimpulannya, yaitu kesimpulannya adalah A bernilai false. Lalu kita cek premis 2, ada 3 kemungkinan, yaitu untuk C nya false dan B false. Kemungkinan kedua untuk C true dan B false, dan kemungkinan ketiga C true dan B true. Selanjutnya kita cek premis yang ke satu, ada 3 kemungkinan, false untuk false atau false, ini true, nilainya true, lalu false, true atau true, nilainya true. Jadi karena A bernilai false, A nya bernilai false, maka premis di atas tidak akan terpenuhi, sehingga pembalikannya tidak valid. Jika pembalikannya tidak valid, maka argumennya valid. Jadi argumen ini valid. Oke, dan ini soal latihan tabel semantik yang akan kita selesaikan. Di sini terdapat ekspresi logika P dan negasi P atau Q dan negasi Q. Gunakanlah pohon semantik apakah pernyataan ini benar. Langsung saja kita tulis. Kita buka kurungnya. Sesuai dengan aturan semantik, maka akan diturunkan menjadi seperti ini.
Karena ini seperti ini, sehingga di sini adalah cabang tertutup. Dari hasil pohon semantik ini menunjukkan bahwa pernyataan ini adalah tidak benar, karena jika sebuah ekspresi logika saat menggunakan tabel semantik dan diakhiri dengan cabang tertutup, maka menjamin tidak ada kemungkinan yang menyatakan pernyataan ini benar, sehingga pernyataan ini dapat dikatakan sekian pemaparan materi saya dari pertemuan pertama hingga pertemuan 7. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.